Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kayu kreatif kita. Kali ini saya akan mengaplikasikan finishing dengan wood stain dari Propan dan menggunakan epoxy resin. Pertama kali kita harus mengamplas dulu lokasi atau media yang akan kita finishing menggunakan wood stain dari Propan. Ini hanya dengan wood stain aja ya, tidak ada penambahan yang lain. Mula-mula kita amplas dahulu, mulai dari grid yang paling rendah yaitu 80 hingga sampai 400. Jadi 80, kemudian saya lanjutkan ke 240 dan ke 400. Oke, kita gosok terus sampai benar-benar halus, dan apabila ada cekungan atau semacam celah, kita coba tutupi juga dengan menggunakan dempul ya. Dempul itu bisa kita buat dari sisa-sisa bekas amplasan itu ya, jadi debu amplasan. Bisa untuk mendempul dengan ditambahi menggunakan lem yang saya gunakan juga nanti akan saya share di video selanjutnya bagaimana cara mendempulnya ya. Kali ini saya hanya mau share untuk bagaimana aplikasi Propan wood stain ini ya ke media kayu. Media kayu yang saya gunakan adalah jati Belanda. Ini bekas palet ya, jadi kemungkinan kalau bekas palet itu ada bekas paku atau cacat yang lain, itu kemudian ada. Tapi ini saya menggunakan, saya mencari yang tidak ada bekas pakunya, jadi lebih mudah. Nah, saya mengaplikasikannya wood stain ini pertama menggunakan kuas dulu ya. Ada beberapa cara, yaitu dengan menggunakan kuas yang busa itu ya. Nah, tapi di daerah saya cukup susah untuk mencari yang kuas busa itu, jadi saya menggunakan kuas yang biasa ini yang saya gunakan. Tapi saya mencari kuas yang sedikit lebih halus ya, jadi nanti tidak begitu guratan-guratan kuas itu tidak begitu kelihatan. Kita menguasnya sesuai dengan arah serat ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian setelah kita wood stain tahap pertama, kita jemur sambil kita menunggu kering.
Setelah kering saya amplas lagi, amplas mengambang ya, artinya tidak jangan keras tapi kita mengambang sesuai dengan alur serat. Setelah itu saya wet stand lagi, tapi kali ini dengan menggunakan busa ya. Ini busa yang saya dapatkan dari toko mebel, biasanya toko busa itu ya. Jadi meteran, kemudian saya potong-potong untuk menguas. Sama juga satu arah, bisa bolak-balik tapi harus satu arah ya, biar kelihatan lebih tidak ada guratannya. Oke, saya hanya menggunakan 2 kali pelapisan, kemudian saya jemur, dan ini saya mulai menggunakan untuk papan bagian depan ya, menggunakan epoxy resin ya. Epoxy resin yang saya gunakan dari merek Fusion ya. Saya menggunakan sesuai dengan takaran atau petunjuk yang ada di botol, yaitu resin dan hardenernya 2:1, artinya resinnya 2 bagian, hardenernya 1 bagian. Lebih tepatnya dengan menggunakan timbangan gram itu ya. Saya menggunakan takaran dengan sendok saja. Kita kira-kira kebutuhannya, jangan terlalu berlebihan, karena kalau setelah kita campur dengan resin dan hardenernya itu, kalau sudah mengering sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini media yang saya gunakan hanya ukuran sekitar 3 atau 4 ya, 4 cm kali 30 cm. Jadi saya cukup menggunakan sekitar 2 sendok, berarti sekitar 10 sampai 15 cc ya. Setelah kita campur, kita aduk-aduk, tunggu sampai gelembung-gelembung itu hilang, baru kita aplikasikan ke media. Ini kurang lebih untuk mengaduknya itu sekitar 10 menit. Nah, sudah cukup. Jadi kita tuangkan ke media, kita ratakan menggunakan alat ya, bisa juga dengan sendok atau bilah ya, agar rata. Dan kita harus cepat, jangan menunggu terlalu lama, karena kalau nunggu terlalu lama nanti keburu mengental dan susah untuk dikendalikan. Ini hasilnya teman-teman, setelah saya epoksi, kemudian saya ratakan dan saya kipas-kipas biar lebih rata lagi tadi ya. Nah, ini saya kipas-kipas jadi agar lebih rata, resinnya itu tidak bergelombang. Ini setelah saya resin, kita tunggu sampai kering itu kira-kira 24 jam. Hasilnya seperti ini. Jadi sedikit glossy ya. Jadi menjadi glossy, dan serat
kayu masih terlihat karena resinnya bening ya, belum saya campur dengan pewarnaan. Apabila teman-teman menginginkan pewarnaan juga ada, bisa kita tinggal kasih pewarna. Oke, ini yang dari hasil propan stain ya, seperti ini dengan 2 kali timpa ya, seperti ini. Mungkin akan lebih baik lagi kalau sampai 3 atau 4 kali timpa kemudian menggunakan spray, tapi ini saya menggunakan kuas dan spons. Oke, seperti itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.